Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmatnya, kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini ya. Nah, adapun teman-teman, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai strategi pembelajaran. Nah, langsung saja ya, kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Oke, langsung saja ya. Untuk selanjutnya kita masuk untuk penyajian materi, yaitu mengenai strategi pembelajaran. Mungkin di sini saya hanya mengingatkan atau mengulang kembali ya, apa sih strategi pembelajaran itu? Nah, jadi strategi pembelajaran itu adalah sebuah kegiatan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian. Nah, agar apa? Agar pembelajaran itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan gitu. Nah, jadi strategi pembelajaran itu pada hakikatnya terkait dengan perencanaan atau kebijakan yang dirancang dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan begitu. Nah, dari dasar pembuatan suatu strategi pembelajaran ini meliputi keseluruhan penggunaan informasi yang telah dikumpulkan dan menghasilkan suatu rencana yang efektif untuk menyajikan pengajaran bagi peserta didik begitu. Nah, peserta didik ini harus mampu menggabungkan pengetahuan dan desain pembelajaran begitu dengan pengalaman mengenai peserta didik dan tujuan pembelajarannya begitu. Kemudian di sini setiap kegiatan belajar mengajar itu pasti memiliki sasaran atau tujuan begitu ya. Nah, tujuan ini bertahap dan berjenjang gitu. Mulai dari saat operasional dan konkret, yakni tujuan pembelajaran khusus, tujuan pembelajaran umum, kemudian tujuan kurikuler, kemudian tujuan nasional, sampai tujuan yang bersifat universal begitu. Nah, jadi persepsi guru atau persepsi anak didik untuk sasaran akhir kegiatan belajar mengajar ini akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap sasaran antara serta sasaran kegiatan begitu. Nah, berarti di sini strategi pembelajaran itu adalah prosedur yang dipilih untuk membantu peserta didik untuk mencapai tujuan atau menginternalisasi sebuah konten begitu. Jadi di sini tuh sebenarnya ada dua macam strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran mikro dan strategi pembelajaran makro. Nah, untuk strategi pembelajaran mikro itu adalah berbagai aktivitas belajar dan mengajar seperti diskusi kelompok, membaca mandiri, kemudian studi kasus, ceramah, simulasi komputer, worksheet proyek kelompok begitu dan sebagainya gitu. Nah, adapun untuk strategi pembelajaran makro itu mencakup kegiatan belajar mengajar mulai dari tahap awal memberi motivasi kepada peserta didik sampai pada penguasaan topik-topik yang mengantarkan peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran begitu. Nah, strategi-strategi yang digunakan ini adalah ada ceramah, presentasi, demonstrasi, diskusi, latihan dan praktek, kemudian permainan, simulasi, dan ada sebuah penemuan-penemuan begitu. Nah, jadi dengan memahami beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah sebuah siasat guru ya dalam mengefektifkan, mengefisienkan, serta mengoptimalkan fungsi dan interaksinya antara siswa dengan komponen-komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran gitu. Nah, di sini saya menempatkan diri saya sebagai guru PAI ya teman-teman. Jadi proses pembelajaran PAI itu merupakan harapan yang harus terwujud secara optimal begitu ya. Jadi untuk meraih proses pembelajaran PAI yang bermutu dan berkualitas itu tentu harus didukung oleh
segala komponen pembelajaran PAI seperti kompetensi guru PAI, lingkungan belajar PAI, media atau alat belajar PAI, dan strategi pembelajaran PAI begitu. Nah, mungkin secara umum implementasi pembelajaran PAI di sekolah saat ini itu masih belum diminati oleh siswa begitu. Nah, pembelajaran PAI ini terkesan susah dan membosankan bagi siswa begitu. Nah, hal ini tentu sebagai tantangan bagi guru PAI gitu ya. Nah, maka dari itu guru itu dituntut untuk melakukan langkah-langkah PAI untuk menentukan strategi pembelajaran PAI untuk agar diminati di sekolah begitu. Nah, adapun langkah strategi yang dapat dilakukan oleh guru PAI adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran PAI yang progresif. Itu mencakup strategi pembelajaran ekspositoris, inquiry, kemudian kontekstual, dan ada kooperatif, kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah, dan ada strategi pembelajaran Foxfire, kemudian yang terakhir ada strategi pembelajaran PAIKEM begitu. Nah, itu ya. Jadi agar implementasi strategi pembelajaran tersebut secara efektif itu dalam proses pembelajaran PAI gitu, tentu guru PAI ini harus memiliki keterampilan yang baik begitu. Jadi memang guru PAI ini harus memiliki keterampilan yang baik agar implementasi strategi pembelajaran tersebut itu bisa dilaksanakan secara efektif begitu dalam proses pembelajaran PAI-nya begitu. Nah, oleh karena demikian maka pengembangan kemampuan guru dalam melakukan strategi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan secara individual, bisa dengan cara membaca atau pelatihan-pelatihan baik di tingkat sekolah maupun yang dibuat oleh Dinas Pendidikan begitu ya. Nah, gitu ya. Untuk selanjutnya itu dalam keterampilan menjelaskan itu dalam pembelajaran ya, itu adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis begitu. Nah, keterampilan menjelaskan ini memiliki tujuan diantaranya untuk membimbing murid itu untuk memahami materi yang dipelajarinya begitu. Untuk membimbing murid untuk menghayati, untuk mendapatkan proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalahnya itu. Nah, komponen pemecahan menjelaskan ini ada komponen perencanaan dan penyajian. Nah, kemudian untuk tahapan-tahapan dalam menjelaskan itu adalah dalam menyampaikan informasi, menerangkan, menjelaskan, dan memberikan contoh, dan ada latihan begitu. Itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.